Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari kedua kalian dalam mengikuti kegiatan MPLS. Hari ini ibu yang akan memberikan materi kepada kalian. Tapi sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri ibu kepada kalian. Nama ibu adalah Atika Wulandari, di SMP 27 Bandar Lampung. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum kita memulai materi, baiklah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini mempunyai makna bahwa setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan yang dilandasi oleh keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan keadaan di mana seorang individu itu mengerti secara sadar serta memiliki rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap suatu bangsa dan negara. Nah, penanaman di nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara ini harus kita lakukan sejak dini mungkin. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui saat ini, kesadaran akan kebangsaan dan bernegara ini sudah mulai luntur di kalangan pemuda. Terbukti dengan sering adanya kejadian-kejadian yang mengganggu. Contohnya, banyak sekali kejadian-kejadian terjadinya tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, di mana-mana sering terjadi tawuran. Kemudian adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi. Terus itu sering adanya balapan-balapan liar, sering adanya pencurian-pencurian yang dilakukan oleh para pemuda. Ini kalau diteruskan maka akan dapat menyebabkan gangguan terhadap negara kita. Untuk itu, kita sebagai pemuda, sebagai generasi muda harus berperan aktif, berperan serta dalam melakukan perubahan, yaitu salah satunya adalah dengan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara itu apa sih, Bu? Nah, kesadaran bela negara ini di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran bela negara itu bisa kita lakukan dalam banyak hal. Contohnya, yang pertama adalah dengan cinta tanah air. Bagaimana sih kita mewujudkan sikap cinta tanah air kita? Yang pertama, tentunya kita harus mempelajari atau mengetahui sejarah dari negara kita. Ibu yakin kalian waktu SD sudah belajar tentang sejarah negara kita, bagaimana negara kita dibentuk, bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan kita dalam merdekakan negara kita. Kemudian dengan cara melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Jangan sekarang kalau dilihat anak-anak senangnya budaya luar. Kalau budaya asing seneng hafal Korea, budaya dari barat, tapi dari negara kita sendiri kalian tidak hafal. Bagaimana caranya? Setidaknya kalian tahu apa aja sih tarian-tarian tradisional di Indonesia, lagu-lagu yang ada di Indonesia, rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, itu setidaknya kalian tahu, kalian pelajari, dan kita lestarikan. Terus, menjaga nama baik negara kita dan memelihara lingkungan di sekitar kita, nak. Karena sekarang kita lihat banyak sekali masyarakat yang membuang sampah ke sungai-sungai, membuang sampah sembarangan. Nah, kalau
kita teruskan itu lama-lama menimbulkan bencana alam. Nah, jadi kalian sebagai generasi muda untuk saat ini alangkah baiknya kita menjaga lingkungan kita, dimulai dari hal-hal yang kecil dari rumah kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, menanam pohon-pohon sehingga terlihat asri dan bersih rumah kita. Kemudian hal lain dalam meningkatkan bela negara yaitu bisa dilakukan dengan cara berdisiplin. Disiplin itu banyak ya. Contoh kecilnya aja dimulai dengan kita bangun tidur tepat waktu, jangan kesiangan, nanti kalah sama ayam. Terus datang ke sekolah tidak terlambat. Kalau datang masuk sekolah 7.15, maka sepatutnya kita datang ke sekolah itu jam 7 sudah ada. Terus memakai seragam dan atribut sekolah, pakai dasi, pakai topi, terus memakai atribut-atribut yang lengkap dan sebagainya. Kemudian sikap yang selanjutnya bisa kalian tunjukkan dengan taat pada peraturan pemerintah. Yang selanjutnya adalah taat pada peraturan. Seperti apa sih contohnya taat pada peraturan? Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana cara kita melakukan taat pada peraturan? Ikuti apa yang diindahkan oleh pemerintah, seperti yang sudah didengung-dengungkan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Ya, Nak. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Hal paling kecil saja ya. Pakailah masker. Dengan cara kalian memakai masker, kalian menyelamatkan diri kalian sendiri, kalian menyelamatkan keluarga kalian, kalian juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dengan memakai masker, kalian sudah mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kalian sudah mentaati peraturan pemerintah, itu kalian sudah menunjukkan sikap bela negara dari diri kalian sendiri. Sering-sering cuci tangan supaya kita terhindar dari segala penyakit yang ada saat ini. Terus hal lainnya, janganlah kalian keluar rumah, kalau bisa di rumah saja. Toh sekarang sekolah juga sudah bisa dilakukan melalui daring. Jadi kalau tidak berkepentingan sekali, lebih baik di rumah saja. Lakukan hal-hal yang penting dan berguna dari rumah. Kalau misalnya belajar tidak mengerti dan sebagainya, boleh kita tanya ke guru dan sebagainya ya. Hal yang terakhir dalam menerapkan sikap bela negara yaitu adalah belajar. Kenapa belajar merupakan salah satu contoh dari sikap bela negara? Ya, belajar di sini adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kalian belajar, kalian dapat mempunyai ilmu pengetahuan, kalian bisa punya keterampilan, kalian bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi. Makanya jangan males untuk belajar. Kalau guru kasih tugas, cepet-cepet dikerjain, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak tahu, kurang mengerti, boleh ditanya ke gurunya langsung. Boleh juga kamu bisa lihat Google. Sekarang di Google semua ada, kalau di buku nggak ada. Jadi tugas kita sebagai murid, sebagai siswa, yang paling penting adalah belajar. Dengan belajar kita bisa menunjukkan bahwa kita membanggakan negara kita. Andai kata nanti kamu punya prestasi, kamu bisa berlomba di kancah nasional, kemungkinan nah, anak-anak, itulah contoh-contoh dari upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara dalam kebangsaan dan berbangsa dan bernegara. Ibu harap
materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga dengan adanya kesadaran kalian terhadap bangsa dan negara ini, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, negara kita bisa memiliki generasi muda yang lebih baik, yang bisa kita banggakan nantinya. Sekali sekian Ibu kasih materi hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf juga. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.